Anda sedang menyimak Ngobrol Bareng Dokter. Hanya di 945 FM Radio Purwakarta. Radio 945 FM Purwakarta, inspirasi keluarga. Ngobrol bareng dokter. Selamat sore untuk family yang masih setia pastinya bersama kami di Radio 945 FM ya. Ini udah banyak yang nunggu dok. Di Facebook banyak banget yang udah nonton. Dokter cek ada? Cek. Ada ya. Siap. Maklum mixernya baru dokter. Alhamdulillah. Jadi belum terbiasa sama yang baru ya. Nah, family sekarang sudah ada Dr. Andri dari Klinik Asri Kemala Dewi. Kita akan ngobrol-ngobrol ya dok ya sampai jam 5 sore nanti. Ini mengenai varian COVID dokter. Wah iya nih. Aduh, kalau ngomongin soal COVID kayaknya nggak bakalan selesai ya dok ya. Nih. Bahkan udah ulang tahun nih dok. Wah benar. Ini udah 1 tahun ya COVID ya dok ya. Kalau misalkan ngomongin soal COVID nih pasti masyarakat juga kayaknya sudah terbiasa ya dok ya. Bahkan sekarang protokol kesehatannya sudah mulai dipergunakan juga oleh beberapa masyarakat. Nah kalau misalkan ngomongin soal COVID nih dok ya, ini ada varian terbaru. Sebahaya apa sih dok COVID-nya itu sendiri? Nah itu. Ya ini emang COVID ini sayangnya nggak mau pergi-pergi ya. Nah itu dia susah dok. sekali sepertinya. Nah emang sekarang lagi banyak diobrolkan mengenai varian terbaru. Nah, emang beberapa dari WHO emang sudah mengeluarkan ada namanya itu variant of concern atau varian dari COVID ini yang membuat kekhawatiran, yang tingkat transmisi, tingkat keganasannya lah istilahnya itu lebih tinggi dibanding yang biasanya. Nah, kebetulan yang masuk ke Indonesia nih udah ada nih. Yang antara lain kan ada alpha, ada beta, ada gamma, ada delta. Nah banyak dok banyak, ya, sampai ada 4 macam gitu ya variannya. Yang udah lumayan terkenal sih ada 4 macam. Variannya banyak sekali. Yang concern ini yang mengkhawatirkan ini 4 ini, dan yang delta ini emang yang dari India ini emang dikatakan lumayan lebih heboh lah, lebih kuat, lebih ganas dibandingkan si varian-varian yang sebelumnya. Sebagai kenapa di dalam waktu 1 bulan ini peningkatan COVID-nya luar biasa sekali di Indonesia. Banget dokter, banyak memakan korban jiwa juga ya dok ya. Nah itulah itu yang kita sangat disayangkan memang. Dan memang di sampai rumah sakit kewalahan. Jujur saya di dua rumah sakit itu pasien COVID terus berdatangan. Kita udah pulangkan, datang terus dan sampai kadang waiting list di IGD lah, kadang waiting list di itu. Pokoknya ini emang sudah tidak terbendung. Memang jadi harus menjadi kewaspadaan kita bersama, harus menjadi concern kita bersama. Emang kita harus sama-sama bisa melawan si penyebaran COVID ini, terutama ya varian baru ini kah. Dan juga buat yang sudah kena ya kita sama-sama berjuang ya biar bisa sehat kembali gitu. Iya, karena yang namanya COVID itu ternyata sudah banyak di sekitar kita ya dok ya. Kalau dulu kan mungkin kita hanya melihat korban-korbannya itu di media sosial, di berita ya dok ya. Nah sekarang orang-orang terdekat ini udah banyak yang kena dok. Ini kalau misalkan untuk varian-variannya nih dok, tadi kan ada 4 macam tuh yang dokter sebutkan ya. Emang yang membedakannya itu apa sih dok? Jadi intinya tuh sudah terjadi mutasi. Nah mutasi itu adalah adanya perubahan di salah satu bahan genetiknya. Nah bahan genetik itu atau istilahnya di spike-nya itu apabila dia berubah dia akan membuat si kekebalan tubuh kita jadi bingung. Nah dan dia bisa menjadi lebih transmisi lebih kuat, dalam artian lebih mudah menular. Jadi ada beberapa penelitian kemarin bahkan nggak perlu ngomong lama. Dulu kan kita disebut kontak erat itu biasanya ngomong di satu ruangan kurang lebih 15 menit. Nah, dan sekarang bahkan di Cina itu sempat ada penelitian nggak perlu sampai beberapa menit, hanya lewat saja itu sudah bisa menularkan. Berpapasan pun Berpapasan bisa. Aja sudah Aduh bisa. serem banget dok. Dan memang satu orang yang dulunya mungkin hanya bisa nularin buat 1 sampai 2 orang atau sampai 3-4 orang, sekarang sekali satu orang dalam satu waktu bisa nularin sampai 5 sampai lebih bahkan. Jadi penularan sangat cepat sekali, dan yang jadi bikin berat itu adalah gejala-gejala yang timbul lebih berat dari yang biasanya. Nah itu dia dok, kita pengen tahu gejalanya tuh sebetulnya masih samakah dengan yang COVID biasa gitu ya? Jadi secara garis besar sih gejalanya sama sebenarnya. Tetap yang utama demam batuk, itu ya. pilek, batuk kering ya. Terus ada sesek. Nah yang jadi khawatir itu pada saat kalau sudah sesek dan kadar oksigen darah menurun, atau misalnya sudah ada gangguan kesadaran juga. Kadang-kadang beberapa sekarang udah datang tuh udah confused, istilahnya udah nggak bisa diajak komunikasi gitu.
gejala-gejala yang lain sekarang udah mulai munculan ya, diare, nyeri-nyeri itu juga sendi, bisa gejala dok. nyeri kepala, gangguan pendengaran. Jadi udah mulai bervariasi, bahkan orang-orang yang istilahnya gejalanya mungkin nggak ada demam ya, nggak ada batuk, pas diperiksa, oh ternyata positif, reaktif gitu untuk IgG. Jadi emang kita jadi harus sama-sama ya harus hati-hati, harus waspada. Bukan berarti kita harus takut berlebihan, tidak. Karena namanya kita waspada dalam artian kita dengan melindungi diri sendiri, kita juga melindungi orang-orang terdekat kita dan orang-orang lain. Itu yang kita bisa bantu paling enggak buat mencegah supaya tidak makin bertambah nih korban-korbannya. Karena sekarang jadi beban di rumah sakit atau di vaskes itu adalah dalam satu waktu yang bersamaan banyak orang yang terkena dan gejalanya lumayan berat-berat. Nah, ini di rumah sakit tuh udah banyak sekali yang sudah perlu oksigen. Ya, betul. Yang udah perlu oksigen, yang sudah oksigen sudah menurun, yang sudah sampai demam tinggi terus menerus. Nah, ini yang jadi emang mari saya dengan acara radio ini saya pribadi mau ngajak buat pada family buat lebih berhati-hati, dan juga ayo kita bersama-sama mencegah nih penyebaran COVID ini. Betul sekali. Nah, untuk family ya, ini ingat pesan dokter nih ya. Karena ternyata dokter juga sudah kewalahan sekali ya, Dok ya. Udah banyak banget di Purwakarta berarti ya, Dok ya. Sudah. Nah, jadi untuk family betul-betul harus waspada dan ekstra hati-hati ya, Dok ya. Kalau bisa sih di rumah aja, Dok ya, kalau misalkan nggak ada aktivitas apa-apa ya. Setuju. Karena itu tadi kata dokter, si virus yang varian terbaru ini, family itu bisa menyebar, bisa menularkan hanya lewat berpapasan aja ya, Dok ya. Dan ini sebetulnya sangat membahayakan untuk usia-usia kita juga nggak, Dok nih, yang kayak muda-muda nih, banyak nggak sih, Dok, korban-korbannya yang usia muda untuk COVID ini? Itu dia, itu yang jadi khawatiran di rumah sakit juga. Sekarang tidak perlu yang komorbid, istilah punya penyakit penyerta ataupun yang usia lanjut, yang usia masih produktif pun sudah banyak kena, dan tidak sedikit yang emang pada akhirnya meninggal. Aduh, dokter jadi takut ya. Ini paling nggak kita jadi khawatirnya adalah ini buat edukasi buat masyarakat bahwa emang kalau sudah ada gejala-gejala ya segera konsultasikan. Kalau emang belum bisa dirawat di rumah sakit, apabila memungkinkan ya kita coba isoman, tapi dengan dalam pengawasan dokter, apakah di puskesmas setempat atau dokter vaskes yang lain yang mana yang bisa bantu. Intinya harus mencari kesempatan untuk bisa mendapatkan pengobatan lah kayak gitu. Oke, nah seperti itu ya, Febri. Nah, tadi kan kata dokter juga kita diusahakan untuk tidak panik ya, Dok ya. Yes, anak benar. ini kepanikan sendiri sangat berpengaruh nggak sih, Dok, sama imun tubuh kita? Sangat. Pada saat kita sudah terlalu khawatir, sudah terlalu stres. Apalagi ngelihat berita di media sosial, Dok. Sekarang aja, Dok, di rumah Cetar itu kadang kalau ngedenger ambulan beberapa kali dalam sehari itu, aduh, takut, Dok. Nah itu bisa ngaruh ya, Dok ya? Ngaruh. Emang itu masuk kesehatan mental sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalnya udah ngedrop duluan, misalnya mungkin dia belum kena, ya imunnya turun, ya lebih rentan jadinya kan ya. Apalagi yang sudah kena, jadi makin khawatir, ya bisa lebih ngedrop kondisi tubuhnya. Saya selalu, jadi kalau ada pasien saya selalu bilang ya, mau nggak mau ya kita usahakan, kita obatin, ya ibunya harus, bapak ibu harus semangat gitu, harus ada kesemangat buat emang bisa sembuh gitu ya. Jadi buat ningkatin imun juga. Oke, nah seperti itu family. Ini sedikit penjelasan terlebih dahulu ya, Dok, ya, mengenai varian COVID itu. Nah ini untuk family yang sedang nonton di Facebook, Dok, boleh disapa, ini masih ada yang setia sekali ya. Boleh kali ya untuk family bertanya ya. Boleh ya, Dok ya, apalagi tema kita hari ini bagus banget mengenai varian COVID ya. Siapa tahu untuk family yang mau bertanya mengenai COVID-19 nih, ada Dr. Andri di ngorder hari ini ya. Bisa SMS atau WhatsApp di 0812 984 kali 945, dan juga boleh untuk family komen di Facebook Radio Purwakarta langsung aja ya di bawah komen ya. Dokter, nanti habis ini kita lanjutin lagi ya, Dok ya. Buat family yang mau bertanya ditunggu, tetap setia di Ngorder Ngobrol Bareng Dokter. Tetap bersama kami di Ngorder Ngobrol Bareng Dokter. Ngobrol Bareng Dokter. Masih di Ngorder Ngobrol Bareng Dokter pastinya ya, bersama Dokter Andri dari Klinik Asri Kemala Dewi. Dokter, tadi kita udah ngebahas sedikit ya mengenai gejalanya, terus tadi juga ada varian-variannya banyak sekali. Nah, untuk yang mungkin sudah terkena, pernah ya, Dok ya, di diagnosa COVID-19 gitu, Dok, apakah ada kemungkinan bisa menjadi
positif lagi gitu Nah, dok. benar. Ini pertanyaan yang bagus, benar. Bener gak sih dok? Kalau dari pengalaman selama 1 bulan terakhir aja nih ya, saya lihat beberapa pasien, ada beberapa pasien memang yang sudah terkena dulunya, mungkin waktu awal-awal COVID waktu dulu, dan sekarang terkena lagi, dan ada yang merasa yang keluhan sekarang malah lebih berat. Beda keluhannya dok ya. Jadi saya merasa sih emang mungkin bisa jadi ya ini ada pengaruh, memang si variannya emang lebih kuat jadinya efeknya gitu. Dan ini membuktikan bahwa yang sudah pernah kena ya jangan merasa kebal gitu ya. Kita nggak bisa istilahnya sombong, wah saya dulu mah udah alumni, Nah saya itu mah aman lah ada yang gitu. bisa menyampaikan seperti itu loh dok. Dulu mah saya udah kena, nggak bakal mungkin kena lagi. Bener gak sih dok kalau kayak gitu? Aduh, kita mendingan cari aman aja deh. Nah. Kita beberapa kolega juga ada yang sudah sampai mungkin kena lagi, meskipun memang alhamdulillah ya tidak sampai yang sampai berat sampai mortalitas, tapi ini tetap menjadi resiko bersama. Bahkan pada saat kamu sudah pernah kena pun tidak menutup kemungkinan kalau memang sudah varian baru masuk, meskipun kamu tidak bergejala, kamu tetap jadi penyebar sumber penularan. Bisa jadi itu. Dan memang ini yang jadi concern kita pada saat kita sudah sama-sama menjaga ya, istilahnya kalau memang sedang dalam fase bisa menularkan, paling enggak kita tidak menularkan ke orang yang banyak, tidak orang terdekat kita, yang memutuslah rantai penularan si COVID-nya ini. Nah, jadi memang ada kemungkinan bisa lagi ya Ada dok ya, karena sekali. memang sekarang ya kalau kita nggak hati-hati ya itu tadi ya, namanya virus kan bisa datang lagi kapan lagi ya dok ya. Itu dia. Kapan aja gitu ya family ya. Jadi memang jangan merasa sudah pernah terkena gitu ya dok ya. Jadi mengabaikan protokol kesehatan. Nah, itu dia. seperti itu. Nah, tapi dok ya, untuk sore hari ini juga ada kemungkinan nih yang sudah positif COVID-19 ini sedang isoman juga di rumah nih kayaknya Ya, nih dok benar, ya. benar. Nah, ini kalau misalkan kita nih sudah didiagnosa positif COVID-19 dan harus isoman misalkan ya dok Iya, ya, isolasi benar. mandiri di rumah, itu apa aja yang harus dilakukan dok Nah, ini supaya cepat sembuh gitu? sekarang tuh sudah banyak sekali yang konsul maupun langsung ataupun secara via WA ya. Dia bilang, "Dok, antigen saya reaktif, Dok, antigen saya reaktif." Wah, ini kayaknya sudah kayak apa ya? Kayak MLM lah. Banyak sekali yang sudah lapor kalau memang dia reaktif. Dan memang begitu di satu reaktif, dia cek keluarganya reaktif. Nah, Wah. intinya yang kita harus perhatikan adalah gejalanya. Selama masih gejala, apa kalau memang alhamdulillah kalau bisa tanpa gejala ya. Kalau misalnya gejala masih ringan, masih terbatas ya, demamnya masih sumar-sumar misalnya, batuk biasa, tidak ada sesek, hanya hilang penciuman misalnya, hilang pengecapan, masih tergolong ringan, kita masih bisa coba lah. Untuk kondisi sekarang rumah sakit lagi pada penuh, kita masih coba usahakan isoman dulu saja. Jadi inti untuk isoman, nanti kita bisa ada beberapa tips lah untuk isoman. Nah, tapi yang jadi perhatian adalah kalau misalnya emang sudah gejala sesek berat, nggak usah tunggu berat deh, udah mulai sesek, udah nggak nyaman. Kalau misalnya punya alat oximetry itu yang punya untuk melihat oksigen itu, kalau udah mulai di bawah 95, apalagi udah bawah 93, nah itu harus mulai siap-siap untuk mencari fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena beberapa pasien yang kemarin saya sempat rawat tuh cepat sekali. Begitu sudah oksigen ngedrop, pas sampai di rumah sakit udah makin ngedrop, istilahnya untuk pengobatannya jadi istilahnya terlambat lah gitu. Iya, betul. Dan memang yang paling kita khawatirkan tuh tadi, yaitu seseknya itu. Nah, itu harus segera cari, jangan sampai dipaksakan isoman, nunggu di rumah, ya di rumah juga mungkin ya nggak ada oksigen juga. Nah itu. Nggak bisa oksigen ya, nanti malah kondisi memberat. Nah, bagi yang memang bisa di rumah, nah kalau misalnya bang ada fasilitas bisa untuk konsultasikan lah, bisa dapat obat. Apalagi kalau misalnya di sekitar rumah ada satgas. Insya Allah saya beberapa pasien yang saya coba yang konsultasi ke saya, dia lapor, alhamdulillah satgasnya sangat membantu sekali katanya, diberikan obat. Nah memang ini pentingnya untuk tahu ini perangkat di sekitar rumah itu kayak gitu, tambah obat, karena dibantu tetangga juga banyak yang support ngirim makanan, karena kan orang yang isoman kan nggak bisa kemana-mana. Iya, harus di rumah stay gitu ya. Nah, kalau misalnya memang harus isoman yang jelas kalau emang satu keluarga, ya udah berarti satu keluarga aman, bisa bareng satu rumah, jangan kemana-mana, jangan keluar. Kalau bisa satu orang yang lainnya misalnya negatif, itu, Dok. ya usahakan harus di kamar terpisah, harus kamar sendiri, aktivitas di kamar dulu aja.
Jadi nggak bisa kemana-mana dulu. Dan kalaupun emang harus keluar, maksudnya keluar ini dalam artian keluar kamar, nah, terus selalu pakai masker. Hindari penularan kepada keluarga. Kalau misalnya beberapa pasien misalnya keluarganya banyak nih, bisa ngungsi dulu, bisa ke rumah yang lain, lebih bagus lagi. Tapi keluarga yang lain harus tetap ada yang standby dalam artian untuk bantu support. Makannya disediakan, perlu ada dibelikan misalnya ya. Nah, selama emang dia masih kondisi gejala ringan, obat-obat sudah tersedia, nah, insya Allah tuh aman buat isoman. Dan nanti yang lainnya harus diperhatikan ya, ventilasi harus bagus di itu rumah. tetap ya dok ya. Harus dibuka, sirkulasi harus bagus semua. Kalau misalnya nih di satu rumah, satu yang kena yang lain enggak, kamar terbatas, cuma berdua. Kecil juga mungkin rumahnya kecil. dok. Nah tetap sebisa mungkin ya harus bisa beda kamar. Kalaupun di dalam satu kamar, beberapa tips sih yang emang sempat bilang ya, kalau emang kamu nggak punya kamar lagi ya, tetap tidurnya harus dijarakin. Pada saat tidur ya mau nggak mau pakai masker dulu. Nah, terus yang kedua kamar mandi. Kamar mandi kan tentu mungkin jarang yang mungkin rumahnya punya kamar mandi banyak gitu ya. Atau kamar mandi dalam. Kalau kamar mandi bareng-bareng, ya misalnya sih yang positif nih masuk dulu, harus diberi jarak. Bisa setengah jam, bisa 1 jam setelah dia make. Kalau misalnya bagusnya bisa sambil diberikan disinfektan, baru keluarga yang lain bisa masuk. Dan itu pun yang positif ini ya, selama di kamar mandi, kalau memang tidak perlu untuk buka mulut atau membersihkan mulut, ya tetap dipakai maskernya kayak gitu. Sambil ya tadi diperhatikan perkembangan gejalanya. Jangan sampai kita isoman udah hari keempat, hari kelima, udah hari kelima udah aman biasanya, nggak bisa gitu. Tetap harus diwaspadai. Ya. Kalau setiap hari dicek suhu, dicek oksigen, dicek. Nah cara ngeceknya itu dok, kalau misalkan isoman itu pasti ada kendala dok. Benar. Emang paling bagus kalau punya alatnya ya, punya termometer. Nah, termometer mungkin di masa pandemi ini bisa standby kali ya alat-alat itu ya dok ya. Bener. Wajib nggak sih dok? Menurut saya sih wajib. Paling enggak ya. Sekarang termometer lah, bisa kalaupun ini bisa yang termometer yang biasa, ataupun yang kalau memang yang canggih mah ya bisa yang tembak itu ya. Atau yang jelas yang selanjutnya ya oximeter. Kalau menurut saya sih itu kayaknya udah lumayan kebutuhan sehari-hari kayaknya ya. Kita cek oksigen, masih segini, aman. Dalam artian kita punya punya target yang punya batasan yang objektif. Begitu memang udah ada oksigen 90, 91, udah harus siap-siap. Wah ini jangan-jangan kita harus siap-siap ya, harus mulai coba hubungin nih kira-kira rumah sakit mana atau vaskes mana yang bisa kita datangin buat konsultasi. Jangan sampai dibiarin gitu aja ya dok ya, karena takutnya terlambat ya dok ya. Nah itu banyak sekali ada yang udah datang itu oksigen udah sampai 60, 70, harus pakai oksigen tekanan tinggi. Dan yang sekarang yang jadi ini problem yang mungkin akan bisa muncul nih di kedepannya, oksigen sudah mulai menipis nih. Kekurangan oksigen ya dok ya. Karena ternyata bukan di Indonesia aja ya dok ya, di seluruh dunia masih ada juga yang beberapa COVID-nya tinggi gitu ya, walaupun di beberapa negara sudah ada yang sudah bebas gitu ya. Sudah ada masih bebas, benar. Dan memang di sini yang kita harus tingkatin ya tadi, kita putus penularan. Memang protokol kesehatan itu harus dijaga. Hindari kerumunan, mencuci tangan, pakai masker. Nah, ini untuk hindari yang masker. Ini dia dok, masker nih. Kita bener nggak sih dok? Kalau misalkan sekarang ini yang biasanya kita cuma pakai masker medis aja, nih kayak cetar ya, cuma pakai satu. Ya, benar. Harus menggunakan lagi masker kain, bener nggak dok? Jadi emang pas setelah yang rekomendasi terbaru. Setelah dicoba dikombinasikan, ternyata masker bedah atau masker medis ini dikombinasi dengan masker kain itu efektivitasnya jauh lebih bagus dibandingkan dipakai masing-masing sendirian. Makanya sekarang saya juga lagi pakai nih. Coba ya, aduh, Cetar merasa tidak memakai ini. Besoklah Cetar pakai ya, family ya. Jadi memang ini harusnya pakai lagi ya, family ya, pakai masker yang kain ya dok ya. Jadi supaya supaya nih dok, tipsnya dong supaya nggak terlalu pengap gitu dok. Boleh nggak sih kalau tiap saat dibuka dulu sebentar, boleh nggak sih dok? Ada tips nggak dok? Nah, untuk tips yang jelas, kalau tips bukan kita harus menurunkan masker kita, tapi kita harus menurunkan aktivitas kita yang membuat jadi pengap. Nah, prinsipnya gitu. Gitu ya, tapi emang kalau misalnya kita emang terpaksa nih, emang aktivitasnya mau nggak mau ya emang berat nih, harus ngangkat-ngangkat gini-gini, tetap kalau sudah mulai merasa ngap, udah mulai merasa kayak kekurangan oksigen,
bisa istirahatkan dulu, ya harus cari tempat yang benar-benar Aman aman, ya dok ya. Heeh. terbuka, aman. Karena kalau misalnya ruangan tertutup, bagi yang nggak ada sirkulasi, itu kemungkinan itunya lebih berat, lebih cepat menularnya. Jadi masker, pertama itu cuci tangan, Tetap ya dok ya. kerumunan. Kalau ada sekarang kalau lagi ada acara-acara udah Stop dulu deh. tidak dulu. Ayo makan-makan. Enggak Jangan dulu. ya. Sekarang juga Cetal sudah menolak-nolak tuh dok ya undangan-undangan makan. Nah, itu benar. Dan sekarang juga di kalangan kita di medis pun dari tim mitigasinya dari ID itu udah menjalankan ya, pokoknya jangan makan bareng. Nah, Jangan pernah buka masker untuk alasan yang apapun yang bukan di luar. Emang udah kondisi aman ya. Jangan buka masker, jangan makan bareng. Pokoknya inilah kita untuk beberapa waktu ke depan harus sabar deh. Pokoknya iya betul. jaga-jaga deh. Nah, kita harus kerja sama berarti dok ya. Ya, itu. Semuanya ya, dari diri kita dan juga kalau bukan dari diri kita siapa lagi ya dok ya. Jadi buat our family yang sekarang lagi mendengarkan, yuk kita sama-sama lawan COVID-19 pastinya dengan menjaga protokol kesehatannya ya dok ya. Sekali lagi tadi kalau bisa menggunakan 2 masker ya family ya, masker kain dan juga medis ya dok ya. Nah ini udah banyak banget yang nanya dokter ya. Di Siap. Facebook tuh ada Novs Martin, terus juga ada siapa lagi nih, banyak lah pokoknya, nanti kita sapa. Ada Bu Oke. Yola juga. Oke. Banyak ya dok ya. Nanti ini di WhatsApp coba, ada ya. Oke siap lah. Ini banyak banget pertanyaan, nanti kita jawab satu persatu Jawab. ya. Insyaallah. Oke, untuk our family jangan kemana-mana, tetap setia di Ngorder Ngobrol bareng dokter. Deh gitu. Nah, Siap antigen dulu kah? Nanti kalau misalnya emang ternyata positif, reaktif, boleh lanjut swab PCR buat konfirmasinya gitu ya. Dan yang jelas selama itu di luar anggota keluarga serumah atau itu sebisa mungkin kita untuk saat ini ya kurangilah interaksi, karena orang-orang yang kadang tidak bergejala pun ada saja yang emang kebetulan dia terkena ya terkena dok ya. dan Aduh, memang jadi menularkan. takut nih sama orang-orang di sekitar Cetar. Masalahnya ketemu banyak orang terus dok setiap hari kan, Nah, jadi agak khawatir juga sebenarnya ya. Bener, Tapi bener. nggak apa-apa, harus positive thinking ya dok ya. Nah ini satu lagi dok, ada dari Noise Martin, mau tanya dokter, kalau gejala utama COVID itu apa betul tidak mencium bau-bauan Ya, katanya gitu. itu. Khasnya mungkin dok ya. Salah satu khas, jadi dari pengalaman selama setahun lebih ini, biasanya emang yang hilang penciuman itu rata-rata hampir semuanya reaktif. Jadi inilah hilang penciuman secara keseluruhan ya, bukan bau-bauan aja ya. Ada yang emang parsial atau hiposmia, jadi mungkin dia masih yang baunya kuat masih bisa terasa, tapi kalau yang baunya ringan itu dia udah nggak mulai kerasa. Ada yang anosmia, benar-benar hilang. Mau dikasih kayu putih, mau dikasih apa, mau dikasih yang bau yang sekalipun, loh kok nggak ada bisa rasa nyium apa-apa. ya, dok ya? Nah, kadang-kadang pasien itu sadar pas lagi ada yang masak, terus ditanyain, ini gimana bau masakannya? Hah? Masak? Kamu masak gitu? Wah itu udah harus Harus ini udah curiga mulai- ya nah, dok itu ya. udah harus Tapi mulai. dicoba lagi deh family, kalau misalkan dikasih uang ratusan ribu bisa mencium. Takutnya ya dok ya kalau itu bisa langsung mencium. Apalagi yang terbaru gitu uangnya. Nah itu jadi memang itu kalau misalkan sudah tidak bisa mencium bau-bauan, kita harus waspada berarti dok ya. Waspada. Selama apalagi kalau misalnya dia tidak disertai pilek. Kadang-kadang kan kalau emang pilek mampet emang jadi bikin Nah itu penciuman berkurang. paling mampet dok. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada pilek, nggak ada apa, terus, kok nggak bisa cium nih? Aduh, Kayu putih bahaya nggak ya. bisa nih, nggak bisa. Nah, ya boleh misalnya harus kalau misalnya memungkinkan untuk diperiksa, periksakanlah. Kalau misalnya emang dia ternyata emang reaktif, ya langsung jaga diri di rumah. Prokesnya lebih ketat lagi. Oke, sip, terima kasih dokter. Nah itu dia ya, untuk pertanyaannya sudah semua dijawab dokter. Ini udah jam 5 lewat 1 menit juga, nggak apa-apa. Terakhir deh dok ya, ini apa yang harus kita lakukan ya di masa pandemi ini, seperti yang tadi sudah dokter bilang. Pertama kan protokol kesehatannya Yes, harus selalu benar. dijaga. Terus tips-tipsnya apalagi dok supaya kita tuh nggak terbebani juga dok, karena memang jujur ya di masa pandemi ini pasti semua orang terbebani dok, Pasti, pikiran juga, pasti. apalagi mungkin yang punya usahanya Benar di banget. bidang kuliner segala macam gitu lah ya dok ya, Iya. pasti stres juga nih. Stres, benar. Tipsnya dong dok supaya bisa tetap jaga kesehatan kita. Oke. Tetap utamanya benar tadi kata Teh Star, prokes itu harus dijaga banget. Untuk menunjang si prokes ini tadi ya, cuci tangan, hindari kerumunan,
stay at home aja. Nah, untuk meningkatkan lagi ya harus meningkatkan imun. Meningkatkan imun ya harus mempunyai pikiran-pikiran yang bahagia, harus optimis gitu. Meskipun ada stres, pasti semua orang pasti ada stres. Dengan kondisi kayak gini nggak ada yang nggak stres. Banget dokter pasti. Jadi emang dengan itu ya harus pilih, hindari mungkin membaca berita-berita yang berat-berat dulu, jangan. Kita fokus lah, makanya fokus sama diri sendiri. Apalagi kalau misalnya orang yang paranoia atau itu ketakutan, hati-hati itu ya. Banyak yang kayak gitu dok. Nah, mulai makanan benar-benar dijaga. Meskipun suka yang pedas, yang lemak ini untuk sekarang jaga-jaga dulu deh. Kita jangan nambah-nambah hal-hal yang bisa memberatkan imun kita. Terus olahraga ringan-ringan di rumah saja. Olahraga ringan bisa mulai dari yang lihat di YouTube boleh, pokoknya yang bisa menjaga kebugaran. Ya. Workout. Benar-benar banget. Lihat aja di YouTube banyak ya dok ya. Yes, dan yang terakhir ya udah, apabila sudah ada gejala jangan dinafikan, yang dihindari, jangan yang kayak menolak sekali ya. Kalau emang udah perlu periksakan lah. Lebih aman seperti itu, konsultasi. Dan insya Allah kita para nakes pasti akan membantu sebisa kami. Dengan kondisi sekarang kami sangat menghargai teman masyarakat yang memang menjaga prokesnya buat mengurangi beban pelayan di rumah sakit. Memang udah sangat kewalahan sekali. Jadi dengan ya kita sama-sama bekerja sama, insya Allah semoga ya paling nggak nih kita jaga Purwakarta biar aman lah ya. Iya, karena kan kita juga semuanya pengen normal kembali ya dok ya. Sudah kangen banget kemana-mana nggak pakai masker, nongkrong lama-lama nonton konser ya. Benar. Kita talk show juga nggak usah pakai masker lagi kayak dulu ya dok ya. Enak banget gitu kan family ya. Jadi ya sama-sama kita di masa pandemi seperti ini diperketat lagi ya dok ya. Oke, satu lagi dok. Ini mengenai dokter Andri, prakteknya di klinik. Bener ketang di klinik ya. Di klinik Astri Kamaladewi itu jam berapa aja, hari apa aja? Siap. Saya yang mau konsultasi silakan ke klinik Astri Kamaladewi di Jalan Veteran. Itu saya praktek Senin sampai Jumat mulai dari jam 4 lah insyaallah. Padat ya dok ya. Berarti sekarang harusnya praktek ya dok ya. Ini lagi ini dulu. Lagi update hari ini. Insyaallah besok udah mulai praktek lagi. Oke, sip. Terima kasih dokter Andri. Ya buat family yang mau konsultasi ke dokter Andri boleh ke klinik Astri Kamaladewi ya. Di jalan itu ya veteran ya. Pokoknya terpampang nyata di sana ya. Yang pengen tahu medsosnya juga ada ya Teh ya di klinik Astri Kamaladewi, di follow aja jangan lupa ya. Oke, terima kasih dokter Andri. Tetap jaga kesehatan ya dok ya. Mudah-mudahan selalu bersemangat untuk aduh di masa pandemi seperti ini kayaknya dokter itu kayaknya pahlawan tanpa tanda jasa banget gitu. Sama kayak guru ya. Terima kasih ya dok ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih juga untuk family yang sudah menyimak order hari ini. Tari Ayu Lestari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.